Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi, pertemuan kita hari ini adalah mata pelajaran informatika untuk kelas 3. Ya, terlebih dahulu kita bersama-sama macam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita hari ini dengan dasar-dasar internet. Mungkin tidak salah lagi istilah internet bagi siswa atau siswi, ya, karena internet ini sangat luas, ya. Bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita mencari informasi dan lain sebagainya, ya. Internet merupakan hasil terbangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, ya. Kita bisa mencari informasi, berkomunikasi, hiburan, ya, macam-macam sebagainya, ada semua di internet, ya. Ada lagi yang dinamakan internet adalah singkatan dari Interconnection Network, yang secara harfiah berarti hubungan antar jaringan komputer, ya. Dia berjaringan seluruh dunia, orang memakai internet, ya, seluruh dunia, jaringan terluas di seluruh dunia itu, ya, yang terhubung oleh komputer, HP dan lain sebagainya. Semua sudah lengkap semua di internet. Jaringan internet dapat pula berfungsi sebagai media konferensi. Semua orang dapat melakukan diskusi, komunikasi, tatap muka, dan lain sebagainya di komputer pribadi atau di HP. Ya. Ada lagi istilahnya di sini, ya, namanya Yahoo. Kita bisa berkomunikasi di Yahoo. Bagaimana? Mencari email, kotak masuk, atau langsung berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan di email, ya. Itu contohnya Yahoo. Ada lagi istilahnya Zoom. Itu bisa gunakan Zoom. Sekarang sudah banyak aplikasi Zoom sekarang. Orang menggunakan kuliah online, belajar online menggunakan Zoom. Ya, tergantung jaringan lagi. Karena kita terganggu dengan jaringan. Ada lagi namanya sini video chat. Ya, di komputer ada namanya video chat. Kita bertatap muka dengan siswa, bisa menampakkan siswa bagaimana keadaan siswa kita dalam keadaan belajar, apa dia serius apa tidak, itu akan nampak, ya. Ada lagi namanya web, adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel maupun tanpa kabel. Nah, itu disebut dengan web. Kalau diakses di komputermu atau yang lain sebagainya, ya. Istilahnya apa? Web kita buka PT Beni Mulyadi. Nah, itu contohnya. Kita lanjut dengan istilah web mulai digunakan untuk aplikasi yang banyak membutuhkan interaksi dari pengguna. Bahkan belakangan ini muncul istilah e-learning. Nah, Kementerian Agama sedang ya, kemarin sudah launching apa itu e-learning, belajar, ya. Jadi belajar dari jarak jauh, siswa bisa belajar. Jadi satu itu bisa dalam satu lokal itu bisa guru, berapa orang guru yang ngajar, nanti admin akan memasukkan guru-guru yang mengajar. Misalnya kelas 9A, dia akan masuk semua mata pelajaran yang A dan membuat soal di sana, memberi materi, semuanya ada semua dalam situ. Ya. Nah, seperti ini contohnya gambarnya, e-learning. Kalau Kementerian Agama kemarin gambarnya beda, ini kan beda lagi, e-learning. Ya, itu contohnya. Nah, dalam internet ada lagi namanya intranet. Kok beda internet dan intranet? Apa bedanya? Di sini ada. Intranet adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak internet dan protokol, atau kita sebut dengan IP. Sudah tidak asing lagi IP, gitu ya. Kalau dalam UMBK itu membagi jaringan menggunakan IP pakai kode, misalnya 192.12.0.192. Itu contohnya IP membagi jaringan. Kalau tanpa IP, orang seperti di warnet, karena tidak bisa, ya, cuma di server saja ya bisa internet, tapi yang lain tidak bisa internet kalau tidak membagi IP-nya. Itu contohnya, ya. Seperti kita pakai HP, tanpa kita menghidupkan hotspot, orang tidak bisa menggunakan WiFi. Sama dengan IP, kita membagi pengembangan perangkat itu menggunakan internet, protokol namanya IP. Ya, karena pengembangannya VPN atau disebut dengan Virtual Private Network diciptakan untuk membangun sebuah intranet dengan jangkauan yang luas melalui jaringan internet. Nah, VPN itu sudah luas.
Tidak perlu lagi kita kita memasukkan kodenya, dia langsung karena meluas seluruhnya jangkauannya. Ya. Ada beberapa alasan mengapa suatu organisasi menggunakan intranet. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, memungkinkan keterhubungan yang mudah antar email internal dan eksternal. Kalau email internal itu ada di dalam, kita online. Kalau eksternal di luar. Ya, bagaimana luarnya kita konsepkan dulu, baru kita kirim. Itu istilahnya. Yang kedua, mungkin kemudian perangkat lunak yang mudah, kemampuan cukup serta dijangkauan biayanya mudah, teknologi penyimpanan, penyampaian, pencarian kembali. Sebenarnya apa? Kita mencari sumber-sumber informasi organisasi atau cari informasi untuk hari ini, mata pelajaran ini kita cari bagaimananya. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam akses pada berbagai sumber yang menarik dari internet. Ya, istilahnya kita sebut WW, kepanjangannya World Wide Web. Ya, itu ya. Kita lanjut. Penggunaan internet dapat didatangkan beberapa keuntungan, di antaranya produktivitas kerja, penguatan waktu, komunikasi, operasi dan manajemen, kerangka perubahan budaya kerja. Mungkin dapat kita jabarkan komunikasi, bagaimana pemanfaatan waktu. Ya, waktu internet waktunya kita singkat, bisa kita cari apapun dia akan muncul tergantung jaringannya. Kualitas kerja, ya kita bisa bekerja di situ apa saja, mau jualan online bisa saja, tergantung kita ikuti saja petunjuk yang ada di internet. Kerangka perubahan budaya kerja, ya kita bisa budaya kerja kita dalam internet bisa kita cari perubahannya bagaimana, lengkap semua. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk siswa-siswi. Nanti kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.